Pertama mungkin Darul Amni itu artinya adalah wilayah atau daerah yang aman di Indonesia. Ya, jadi kita berharap bahwa ya Darul Amni ini nanti bisa sebagai satu wilayah, satu lingkungan yang aman di negara kita, di negeri kita, dan tentunya Indonesia seluruhnya juga aman. Terbangunnya pondok pesantren ini adalah karena ada amanah dari para sesepuh, ya, itu terutama Ibu Hajah Armistiani Sumarno dengan Haji Sumarno Sosroatmojo yang minta supaya sebagian dari apa yang beliau tinggalkan itu bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pendidikan. Nah, makanya setelah kita cari, ini nggak ada lain kecuali pondok pesantren, karena pondok pesantren memang manfaat untuk masyarakatnya jelas, pendidikannya jelas, dan kemudian juga tahun 2012 setelah kita survei ke banyak daerah, jatuhlah kita di Dusun Tempel, Kulon Progo, Bumirejo, Kulon Progo. Ini yang menjadi tempat yang kita pilih, ya. Dan sejak tahun 2012 itu kita mulai membangun, dan dalam waktu setahun setengah itu kita sudah terbangun pondok pesantrennya, bangunannya ya. Nah, kemudian pada 2014 kita mulai dengan program pendidikannya, tapi dari tahun 2012 itu kita sudah mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita belajar dan sebagainya dalam jamaah pengajian, dan terutama adalah yang dibutuhkan pada saat itu setelah kita lihat adalah belajar Al-Quran untuk para lansia. Sebetulnya simpel sekali. Kita dulu belajar, dan mungkin hampir seluruh kaum muslimin itu kan mengenal ya, an-nadhafatu minal iman, ya, artinya kebersihan sebagian dari iman. Ternyata setelah kita teliti, standar kebersihan yang betul-betul sesuai dengan syariah itu ada di perhotelan, gitu loh. Bagaimana merawat lingkungan, bagaimana merawat kamar, rumah, ya, housekeeping dan sebagainya, itu yang paling dijalankan itu adalah masyarakat perhotelan. Maka kita mencoba kesana. Di samping sebagian besar juga dari para yang berhimpun bergabung sama kita itu ada dari pensiunan, dari orang-orang perhotelan yang sudah tidak bekerja lagi di hotel, kemudian bergabung sama kita dan menyusunlah kurikulumnya, menyusun dan sebagainya. Yang itu yang kenapa kok dan perhotelan ini untuk keseharian santri itu sangat masuk. Misalnya mereka harus masak sendiri untuk makannya, ya, dipandu oleh Umi, ya, masak sendiri, ya, kemudian harus mencuci sendiri, ya, dan sebagainya, kemandirian kan. Nah, ini masaknya kita kaitkan dengan bagaimana cara memasak orang perhotelan. Begitu juga kebersihannya, kemudian juga laundrynya. Nah, santri itu nggak boleh nyuci sendiri-sendiri. Kalau nyuci harus di laundry. Walaupun yang mengerjakan juga santri juga. Jadi dia sambil belajar untuk bagaimana laundry itu, ya, kemudian diterapkanlah untuk mereka sendiri. Prinsipnya semua. Karena dia makan kan harus makan. Ya, bagaimana mau makan kalau nggak masak, kan gitu ya. Nah, jadi mereka ya untuk mereka. Memang anak-anak itu santri ini kalau pengalaman kita ada juga yang ogah-ogahan gitu dan sebagainya. Tapi ya, terus kita dorong terus. Kita juga udah ada PIRT, izin usaha, terus ada lengkap, hygiene sanitasi. Ya. Itu udah ada semua. Ya, kita lebih banyak dari mulut ke mulut ya. Nah, kalau kata orang Jawa gedok tular gitu. Kita belum ya memasak karena kita hanya 2, dan ini sebetulnya bukan hotel tapi laboratorium.
ya, untuk roomnya, untuk kitchennya, itu lab itu sebetulnya. Bagaimana dia beresin kamar, bagaimana dia masak, bagaimana dia bikin kue dan sebagainya, itu kan lab. Nah, jadi cuma ada 2 dan itu hanya bisa menampung extra bed 1 tiap kamar, jadi 6 ya kan, jadi double sama twin ditambah extra bed. Nah ini yang, dan itu alhamdulillah banyak juga para kiai yang dari luar daerah itu kalau mau ke Jogja itu tidurnya di kita ya. Jadi karena merasa ya enak kan, udah di dari lingkungan pondok masuk ke lingkungan pondok yang sebetulnya dia seperti hotel gitu lah. Nah ini yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah lingkungan pesantren kita punya 29 toilet kamar mandi yang bisa untuk mandi juga. Iya. Jadi 29. udah kita perhitungkan ya, kita mau nampung orang banyak, kalau tidak dipikirkan itunya. Bayangkan kalau misalnya ada 60 orang, cuman ada 3 toilet, alangkah nanti ngantrenya kan gitu. Iya. Nah ini udah insya Allah kita pertimbangkan. Kita bicara per minggu dulu, itu Senin, Selasa, Rabu, itu hari diniyah namanya. Jadi mereka hanya ngaji, hanya pesantren. Kemudian Kamis, Jumat libur, Sabtu, Ahad. Minggu. Ya. Itu Pariwisata. pariwisata perhotelan. Ya. Tapi kalau keseharian ada piket-piket. Nah, siapa yang di piket dapur, dia harus masak, dan masaknya bukan untuk dirinya sendiri, untuk seluruh pondok. Semuanya. Makanya harus dibimbing. Iya. Sebetulnya simpel aja. Kita pengen, katakan alumni kita, santri-santri kita ketika sudah selesai programnya yang 3 tahunan, nah itu mereka diharapkan kembali ke rumah itu lebih paham agama, lebih bertakwa ya. Kemudian juga mereka diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat. Yang kedua, apa yang kita harapkan adalah mereka itu mempunyai keterampilan ya, yang bisa mereka gunakan ketika mereka membutuhkan untuk dirinya, itu penghidupan dari dirinya. Nah itulah yang kita harapkan dari ilmu perhotelannya. Jadi agamanya dengan wirausahanya itu sejajar ya. Jadi kan kita ini diminta untuk memperhatikan akhirat ya. Tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya ya. Jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Walaupun yang pertama wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari dulu tuh darul akhirah. Darul akhirah artinya negeri akhirat. Nah, sesudah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Itu artinya kan dunia akhirat harus seimbang. Dan memang ajaran Islam begitu. Bukan agama di depan kemudian udah saya sih pasrah aja sama, enggak. Ya. Pasrah kepada Allah, takwa kepada Allah itu harus dengan ikhtiar. Jadi tidak mungkin kita juga tidak punya keterampilan keduniawian, harus punya. Nah, ini harapan kita santri betul-betul besok itu bisa menerapkan itu semua. Dari keluarga, dari kerabat yang memang sudah ada di sini sampai jadi senior dan pengurus di pondok ini. Awalnya takut mungkin karena jauh, tapi setelah masuk ke pondok, alhamdulillah selain tempatnya enak, juga dari warga dan juga santri-santri juga mendukung, jadi bisa cepat kerasan. Kegiatan yang paling saya suka ngaji dan juga simaan Al-Quran bareng. Buat kue, buat roti di bakery itu juga sangat mengasyikan. Ada piketnya. Jadi setiap santri itu mendapatkan jadwal piket. Ada yang halaman, ada yang kamar, ada yang di dapur, bantu masak gitu. Saya berharap saya bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan semua guru-guru saya, dan juga saya berharap bisa menjadi pribadi yang mandiri agar tidak bergantung sama orang lain. Untuk teman-temanku yang masih belum mondok, tidak perlu takut bahwa di pondok itu
tidak seseram apa yang diceritakan di luar sana. Bahwa kehidupan pondok itu sangat-sangat mengasyikkan, bisa belajar kesederhanaan, menambah wawasan, dan juga pribadi yang lebih mandiri lagi. Kalau gitu, untuk teman-temanku, ayo mondok, semangat mondok. Tahunnya dari Ustadz Said Fauzi. Beliau kan asli Jawa Timur. Nah, kebetulan aku di Jawa Timur itu tukang apa ya Mbak? Tukang pelatih hadroh lah. Nah, kebetulan kenal Ustadz Said, diajaklah ngajar hadroh di sini. Lama kelamaan akhirnya sama Pak Yai suruh ngajar sini lah. Tapi sempat pulang waktu itu, akhirnya dikontak lagi suruh ngaji. Kalau kesulitannya insya Allah enggak. Cuman kalau kesulitannya itu apa ya? Insya Allah enggak ada sih. Kalau kesulitannya mungkin dari anaknya masing-masing sih. Ngatur jadwalnya soal sekolah atau apa ngajinya. Insya Allah enggak ada kesulitan. Enggak sih Mbak, soalnya kan dulunya santri emang. Tapi kan aku orangnya apa ya? Nggak bisa diem. Inilah itulah, termasuk ngajar anak-anak, termasuk hadroh. Bahkan apa ya, aku berkecimpung sama masyarakat pun itu udah sering. Kalau perhotelannya itu anak-anak sebenarnya senang sih Mbak, anak-anak itu sebenarnya senang ya. Itu dikembalikan sama apa ya, kita itu sempat udah jalan lama sebenarnya itu soal perhotelan, tapi ya anak-anak kemarin tuh terbebani soal sekolah. Sebenarnya udah berjalan dulu itu Mbak, sebenarnya udah jalan 3 tahun. Tapi karena dia apa ya, yang ada program pemerintah full day school itu, akhirnya mereka sebenarnya senang anak-anak itu. Kalau waktunya itu seakan-akan ya namanya kita dulu orang desa Mbak, itu seakan-akan tak percaya, nggak percaya, wah sesibuk ini kah, sesumit ini kah gitu. Sampai pun ada angan-angan nggak bakalan aku kerja di perhotelan. Tapi lambat laun karena mungkin barokah juga sih, alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun kita menikmati berkah lah intinya. Kalau buat diriku sih dan pondoknya ini terutama ya, kalau aku buat pondok sih semoga apa ya, keluarga pondok itu terutama sehat semua, amin. Dan keluarga semua sehat semua, selalu dilindungi Allah, panjang umur, dan kedepannya pondoknya bisa istiqomah dalam maupun ibadah maupun di dunia. Kalau dari awal Mbak, itu awal soalnya kayaknya berat banget, apalagi kita seorang apa ya, jauh dari keluarga apa sih. Tapi karena udah terbiasa, apa kan kalau dari awal kan mungkin ya butuh apa ya, proses, butuh adaptasi. Tapi kalau udah lama udah terbiasa akhirnya, alhamdulillah. Itu kalau buat anak-anak sih, kalau mungkin kelihatannya kan mondok itu kan kayaknya ndak enak apa itu kan. Tapi kan itu dari segi pandang mereka, dari sebenarnya itu mondok itu enak sih sebenarnya. Apalagi mondok di Tempel ini, Jogja terutama ini, yang tempatnya enak, Mbaknya tahu sendiri dingin, enak, terus apa ya, terus kalau di perhotelan itu enak Mbak, kita seakan-akan dunianya dapat, akhiratnya dapat. Makanya ayo anak-anak muda-muda khususnya anak Jogja, kalau mau mondok, monggo di pesantren Darul Amni Indonesia siap untuk membimbing dan belajar bareng. Ayo mondok. Kami dari keluarga besar beserta pengurus Pondok Pesantren Darul Amni Indonesia banyak mengucapkan terima kasih kepada Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia untuk mendukung Sandiaga Salahuddin Uno menjadi presiden periode 2024-2029. Yes.